Iya, enggak ada. Ya. Tes, tes. Halo, selamat sore kawan pajak, sahabat Gambir 3. Berjumpa lagi dengan saya Vita ya. Eh, Seperti pada sesi live sebelumnya, kali ini saya mendapat amanah khusus dari Bapak narasumber saya, Pak Adi Sakti Nugroho, untuk melanjutkan sesi live yang kemarin. Jadi 2 hari kemarin memang kami sedang sosialisasi atau melaksanakan edukasi mengenai sistem informasi baru yang akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kortek Administration System. Oke, karena saya belajar dari yang kemarin-kemarin, dari admin dan moderator yang kemarin, sebelum memasuki inti materinya, ada disclaimer dulu nih yang harus disampaikan. Jadi informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Jadi kami menyampaikan yang sekarang yang paling baru, tapi kemungkinan misalnya nanti ada pembaharuan lagi, otomatis ya nanti akan menyesuaikan lagi dan insya Allah akan kami informasikan kepada kawan pajak semuanya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, saya panggil dulu narasumber yang sudah sangat familiar sekali karena 3 hari ini berlalu lalang dalam IG Live kita, yaitu Bapak Adi Sakti Nugroho. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Akhirnya saya masuk lagi selama 3 hari berturut-turut. Nggak bosen kok kayak pajak Gambir 3 itu pasti. Oke, yang akan kita bahas sore ini adalah mengenai materi proses bisnis layanan perpajakan. Jadi khusus untuk layanan perpajakan yang akan ada di Kortek Administration System. Itu ya Mas Adi ya. Apa aja yang ada di sini nanti akan dipaparkan oleh Pak Adi. Gitu. Bisa langsung aja mungkin Pak Adi. Oke, jadi ini saya penjelasan utamanya sebenarnya untuk kali ini proses bisnis layanan perpajakan itu berbeda dengan proses bisnis 2 hari IG Live kemarin. Jadi kalau 2 hari IG Live kemarin itu lebih ke teknis-teknisnya. Pembayaran. Ya, ada pembayaran, ada registrasi, ada tax account management. Itu kalau sekarang sebenarnya ini adalah bahasanya apa ya? Menu pelengkap, menu tambahan yang ada di dalam Cortex, tapi tidak kalah penting. Jadi ini menu yang diintegrasikan ke dalam Cortex yang saat ini sebenarnya mungkin sebagian sudah ada, tetapi dijadikan satu gitu. Jadikan satu sebagai menu-menu pendamping, menu tambahan sebagai pelengkapnya, yaitu menu-menu layanan perpajakan seperti itu. Jadi ini langsung aja ini berarti ya? Boleh. Okay. Tujuan dari menu layanan perpajakan itu apa aja Pak Adi? Sebenarnya kalau fungsinya nanti ada banyak. Ya. Ada untuk berbagai macam layanan, cuma nanti untuk manfaat dari menu ini ketika sudah nempel di Cortex ya, itu ada beberapa keunggulan lah kayak gitu. Jadi yang pertama ada omnichannel dan borderless, itu berarti tidak harus di KPP tertentu seperti itu. Lebih universal. Universal, lebih terintegrasi sama aksesnya nanti akan lebih mudah seperti itu. Jadi lebih keren ya nanti harusnya ya. Oke. Terus apa aja sih yang ada di layanan perpajakan di Cortex-nya tuh? Boleh di-spill lagi dan ke kawan pajak semuanya. Oke. Nah, di layanan perpajakan ini nanti ada sebenarnya nanti ada 3 menu utama ini ya, yang saya spill duluan aja. Jadi yang pertama ada layanan edukasi, ada layanan interaktif, dan layanan administrasi. Nah, kita tidak akan berbicara lebih jauh selain kepada 3 menu tadi, yaitu layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administratif.
Seperti itu. Nah, apa saja ini misalnya untuk layanan edukasi itu ada 3 jenis. Jadi ada reservasi kelas pajak, ada permohonan edukasi, dan permohonan materi edukasi. Seperti itu, Mbak Vita. Berarti di layanan edukasi itu ada 3 menu utama, yaitu reservasi kelas pajak, permohonan edukasi, dan permohonan materi edukasi. Kalau dulu kan kita kalau mau materi harus WA gitu ya, terus download sendiri, terus mencarinya mungkin sendiri, kurang ini ya, kurang mudah lah gitu lah mencarinya di websitenya. Kalau sekarang jadi ketika wajib pajak sudah login ke Pos, dia bisa memanfaatkan layanan itu gitu nanti. Iya, sudah ada menu khusus lah nanti di situ. Khusus gitu, tentang materi edukasi. Iya. Oke. Lanjut aja kita ke layanan edukasi, reservasi kelas pajak. Wah, ya, ini mungkin yang beda ya. Jadi ini sepertinya menu baru nih. Iya, jadi sebenarnya kalau sekarang reservasi kelas pajak itu belum bisa dilakukan. Mungkin bisa dilakukan kalau kawan pajak kenal sama penyuluhnya kayak gitu. Mas, tolong dong nanti ini kami mau ada acara untuk istilahnya pegawai sosialisasi SPT 21 atau SPT tahunan ke pegawai. Tolong dong kami diberikan acara kelas pajak atau nanti dikasih narasumber seperti itu. Nah, kalau dulu jadi mungkin kayak nggak informal ya, jadi jatuhnya ya. Ada informalnya, mungkin ada kelas pajaknya. Nah, kalau sekarang ada menu khusus, nanti masuk ke situ bisa reservasi kelas pajak. Jadi bersuratnya itu lewat aplikasi gitu. Ya, kalau dulu kan wajib pajak mungkin ngontak informal dulu, terus harus bersurat secara fisik gitu, gitu ke kantor, terus baru nanti iya enggaknya akan ditanggapi. Kalau sekarang kemungkinan berarti kalau dari Kortek ini akan ada menu khusus yang tinggal klik gitu, kayak aplikasi pengajuannya ya, pengajuan permintaan edukasi gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Ini perlu di-spill nggak ya? Apalah. Boleh, silahkan biar spill sedikit lah ya, biar kawan pajak ada bayangan gitu nanti minta permohonannya di mana gitu ya. Iya, kemarin sebenarnya kan di tax account management yang sama Mbak Risa itu sudah saya spill juga sebenarnya tentang menu-menu di tax account management ya. Nah, ini menunya nah, seperti ini. Mirip seperti kemarin, ini menunya ada di yang bagian atas. Di situ ada menu namanya, mohon maaf ini masih dalam bahasa Inggris, nantinya akan dalam bahasa Indonesia. Untuk saat ini nama menu adalah taxpayer service. Taxpayer service ini ada namanya education class activities. Nah, itu tadi yang reservasi kelas pajak tadi. Ada menunya sendiri. Ini kayaknya juga Mbak Vita baru lihat ini kayaknya. Iya, kebetulan kan yang memang nanti bertugas khusus di edukasi Kortek kan Pak Adi ya. Jadi saya tim yang kebetulan diedukasi juga sama oleh Pak Adi. Jadi saya sekaligus belajar ya kali ini ya. Nah, ini untuk reservasi kelas pajaknya. Salurannya bisa lewat portal wajib pajak ataupun nanti bisa lewat website pajak.go.id. Jadi websitenya bisa digunakan ya. Iya. Nah, misalnya tidak menemukan kelas pajak, bagaimana? Jadi tadi mungkin sudah ada daftar-daftarnya, kelas pajak SPT 21, PPN, EBUPOT, kok nggak ada kelas pajak SPT tahunan. Nah, seperti itu. Bisa melakukan yang kedua adalah namanya permohonan edukasi. Kalau yang tadi adalah reservasi kelas pajak, kalau yang saat ini permohonan edukasi. Ini yang tadi saya sebut bisa
minta narasumber lah seperti itu ya, bisa Iya, narasumber. jadi menyesuaikan kebutuhan kawan pajak Iya. semuanya. Jadi menyesuaikan kebutuhan wajib pajaknya. Karena memang kebutuhan wajib pajak di Indonesia sangat beragam ya. Iya, Di Gambir beda-beda. 3 aja sangat beragam, apalagi yang nanti seluruh Indonesia. Jadi Iya. pasti dimunculkan menu yang bisa menyesuaikan kebutuhan wajib pajak masing-masing. Itu ya Mas Edi. Iya, betul sekali Mbak Vita. Nah, untuk perubahan edukasi ini ada untuk bisa minta narasumber, bisa minta moderator, bisa minta panelis. Wow. Jadi, termasuk untuk kegiatan latihan, pendampingan pihak ketiga, mungkin kalau ada bisnis development. Zoom ke menunya taxpayer service. Zoom ke monitor maksudnya. Enggak apa-apa, enggak maksimal enggak apa-apa. Jadi mungkin asal kelihatan aja, nanti menunya kalau tadi yang reservasi kelas pajak itu ada di taxpayer service, education class activities. Nah, kalau yang ini ada di permohonan edukasi itu di submit education program request. Jadi yang ini yang by request. Ada menunya tersendiri. Dalamannya seperti apa saya belum bisa tahu, ya. Saya belum bisa nge-spill karena itu. tadi disclaimernya udah di-spill ya Mas ya. Kalau ini masih dalam proses penyempurnaan terus menerus gitu. Oke, untuk salurannya bisa lewat portal wajib pajak, bisa tertulis dan bisa datang langsung. Cuma ini yang kami diunggulkan di Cortex ini memang ya ini sudah ada menunya tersendiri, nggak perlu bersurat. Oke, mungkin edukasi aman ya, kita next ya Mas ya, ke layanan berikutnya yang selain layanan edukasi, apa aja sih Mas yang ada di Cortex nanti? Oke, jadi sebenarnya ini masih di layanan edukasi sebenarnya ya. Mas, di layanan edukasi ini ada tambahan tadi sebenarnya. Kalau tadi ada reservasi kelas pajak, ada permintaan edukasi tadi, permohonan edukasi. Yang terakhir adalah ada materi edukasi. Nah, ini materi edukasi ini adalah materi-materi yang sudah ada di Cortex. Mungkin kalau di internal kementerian mungkin ada yang sudah punya website e-learning sendiri. Nah, ini konsepnya nanti seperti itu. Konsep untuk e-learning tersendiri. Jadi menunya sama, ada di taxpayer service dan educational material. Seperti itu. Ini nanti konsepnya jadi seperti e-learning, udah ada ya, kita tinggal melihat itu, udah materinya ada di situ. Mungkin nanti ada materi-materi interaktif seperti itu ya. Kita tunggu aja nanti semoga jadi ya, apa. Semoga bisa kayak e-learning mandiri ke wajib pajak ya. Jadi fasilitasnya wajib pajak nggak hanya dapat materi langsung, atau mungkin wajib pajak yang punya keterbatasan waktu, semuanya kalau e-learning itu kan dia bisa menyesuaikan waktu. Iya, malam-malam dibuka jam 12 malam gitu misalnya, mau e-learning kan pajak nih gitu. Nggak mungkin hubungin petugas kan, jadi bisa e-learning sendiri. Semoga seperti itu ya Mas. Iya, ini berarti kalau sekarang kan memang belum ada kan. Kalau nantinya di Cortex itu akan disediakan menu seperti itu. Jadi mungkin akan dikembangkan lebih keren lagi. Iya, dapat sekali. Lanjut, berarti edukasi udah selesai ya nih temanya. Kita lanjut ke layanan informasi dan pengaduan. Itu gimana tuh Pak? Ini kalau tadi ada di layanan edukasi, yang kedua ini garis besarnya adalah layanan interaktif. Namanya layanan interaktif. Pengaduan itu lebih bahasa kerennya adalah layanan interaktif ya. Iya. Layanan interaktif ini kayaknya juga ada dua sub menu lah seperti itu ya. Ada informasi perpajakan dan juga
juga pengaduan. Untuk layanan informasi ini saya jelaskan aja, layanan komunikasi dua arah untuk baik wajib pajak maupun non wajib pajak. Nah, dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, informasi yang dapat diperoleh ini ada dari bisa nanti muncul menu reward interaksi informasi pajaknya, baik dari sistem DJP dan luar DJP. Nah, ini yang kedua, ini selain tadi adalah informasi perpajakan, yang kedua adalah pengaduan. Nah, misalnya ini ada teman-teman kawan pajak yang puas atau tidak puas, itu kalau sekarang kan mengapresiasi atau mengkomplain mungkin ya, itu bingung kan, oh ini harusnya di mana, kalau mau mengapresiasi di mana, kalau mau komplain di mana. Kalau komplain sebenarnya sudah ada, cuma sekarang salurannya ada tersendiri ya, ada tersendiri, terpisah-pisah. Iya, ada situs A, situs B, situs C gitu kan, Mas. Nomor A, nomor B, nomor C. Nomor A, nomor B, nomor C gitu kan. Jadi wajib pajak mau komplain juga nggak nyari nomornya nggak tahu gitu kan, ujung-ujungnya ya telepon ke sekre gitu. Iya. Kerisa lagi nanti. Kerisa ke Mbak Clarissa yang kemarin. Oke, nah ini jadi untuk kalau yang di kontak nanti dia akan ada menu tersendiri. Jadi bisa langsung connecting gitu kan. Iya. Jadi untuk pengaduannya bisa pelayanan perpajakan tidak sesuai ketentuan atau pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Jadi ini untuk pengaduannya ya, sebenarnya ada atas pelayanan atau yang kedua atas pelanggaran kode etik. Itu bisa dimasukkan ke pengaduan. Atau yang ketiga bisa juga tentang dugaan tindak pidana perpajakan oleh masyarakat. Jadi kalau yang pertama tadi pelanggaran kode etik dan disiplin itu untuk intern kami, untuk pegawai. Nah, misalnya kantor pajak ngelihat kayaknya nih ada yang ngemplang pajak nih, siapa misalnya orang atau perusahaan apa nggak diketahui, lapornya kemana? Udah ada menunya. Mungkin kalau yang sekarang kalau yang kalau yang kayak gini agak bingung nih. Pemberitahuannya kemana nih kalau tahu ada yang ngemplang pajak nih misalnya? Ini masih pakai kertas tuh, Mas, di apa namanya? Di yang kotak. Oh iya, kotak pengaduan itu ya. Itu kan. Saran. Kalau nantinya dia ada menu online-nya. Menu online-nya ada. Oke, nah ini tadi pengaduan sudah, yang kedua saran. Kalau saran ini terkait perbaikan layanan, fasilitas dan lainnya, dan juga ada apresiasi ini terkait penghargaan dan terima kasih kepada DJP. Nah, memanfaatkannya bagaimana? Langsung aja ke menunya ya. Menunya sama taxpayer service. Ini kita bahas menu taxpayer service semua ini. Menu di taxpayer service masuk ke General Enquiry Register. Sebentar. Oh, ada sendiri. Submit complaint, suggestion, and appreciation. Nah, ini sebenarnya nanti bahasanya mungkin ada bahasa Indonesia pengaduan, saran dan apresiasi. Seperti itu. Ada menunya tersendiri. Nah, yang di bawahnya itu ada complaint, suggestion, dan appreciation register. Ini daftarnya. Jadi yang sudah kita adukan itu nggak hilang, daftarnya ada, historinya ada, enaknya itu. Iya, kalau dulu kan habis ngirim surat ya udah gitu. Apalagi surat kaleng, sampai mana gitu kan, nggak tahu. Ini antara nggak direspon apa kan nggak tahu ya wajib pajak ya. Jadi nantinya ketika ada Cortex ini, ketika wajib pajak membuat apapun itu gitu kan, ada historisnya. Jadi nggak bisa bikin surat kaleng yang asal juga kan, harusnya wajib pajak kan gitu. Nggak bisa tanpa nama jadi. Iya, nggak bisa tanpa nama karena langsung dari akunnya masing-masing ya, Mas ya. Oke. Jadi untuk informasi pengaduannya sebenarnya ini bisa lewat 3C ya, bisa klik call dan counter. Jadi untuk tidak harus lewat Cortex, jadi masih dibuka yang lain. Kalau klik itu bisa lewat
portal wajib pajak tadi yang lewat Cortex, live chat atau web pengaduan, call-nya bisa ke 1.500-200 seperti biasa, kalau counternya bisa datang langsung ke kantor pajak. Nah, untuk layanan administratif ini nantinya mungkin ya akan banyak dipakai. Ya, layanan administratif itu sebenarnya sama kayak yang ada di loket itu nggak sih, Mas? Iya. Sekarang sebagian sudah ada di kalau di JP Online ada di menu layanan. Oh, nah, ya yang kalau hilang kita harus update dulu di menu layanan itu kan ya, Mas ya? Iya, jadi di menu layanan kan banyak layanan administratif ya, minta ini KSWP, permohonan ini, ya seperti itu. Nanti akan ada di situ. Nah, tentang apa saja itu bisa untuk pemberitahuan, pengajuan, ataupun pemrosesan permohonan, bisa untuk permohonan fasilitas pajak, ada perizinan, non keberatan, ada layanan lainnya. Jadi semuanya itu konsepnya akan diproses secara online dan otomatisasi. Jadi sudah nggak butuh petugas lagi lah nanti. Ya mirip-mirip kalau sekarang seperti apa ya? Suket PP 55 lah. Nah, Suket PP 55 secara sistem kalau sudah oke ya muncul, tapi kalau secara sistem wah ini ada syarat-syarat yang kurang ya, kan ya udah ada itunya penolakannya, checklistnya secara otomatis ya. Nah ini untuk contoh-contohnya ada pemberitahuan penggunaan PPN saat ini sudah ada di JP Online. Pemberitahuan otomatis juga pemberitahuan perpanjangan waktu, penyampaian SPT seingat saya sudah ada juga tahun ini. Permohonan surat keterangan PPh final UMKM, nah ini yang PP 55 yang saya bilang tadi, saat ini udah ada. Konfirmasi status wajib pajak, KSWP, permohonan surat keterangan bebas SKB, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi. Nah ini yang belum ada. Kalau sekarang kan sebenarnya udah ada ya. Tapi jarang yang memanfaatkan. Karena dia harus pakai sertifikat elektronik. Oh iya, harus ada sertalnya ya. Tapi kalau yang Cortex ya nantinya pasti sertal itu udah di awal gitu kan. Udah harus punya duluan. Enggak wajib-wajib enggak akan bingung ini yang ini pakai sertal, yang ini pakai token, harusnya udah enggak ya Mas ya. Udah enggak nanti. Ada permohonan surat keterangan tidak dipungut, SKTD, pengajuan angsuran pembayaran pajak. Ini berarti kalau ada hutang pajak mungkin ya Mas ya. Ini saya agak kurang tahu. Jadi untuk pengajuan angsuran pembayaran pajak ini mungkin kalau ada hutang pajak jadi permohonan untuk mengasurnya gitu ya biar selama tidak. Ini masih harus. Selama ini mungkin masih manual pakai kertas ya Mas ya. Belum ada di JP Online kan. Ke teman-teman penagihan mungkin ya kalau ini. Oke, nah caranya bagaimana kita bisa cek? Nah ini di zoom lagi nggak apa nih Mas Danar. Untuk menunya ini juga ada di taxpayer service. Nanti ada create administrative service request. Waduh, bahasa Inggris banget ini ya. Layanan pembuatan permohonan layanan administrasi itu create. Lalu ada layanan request not submitted yang belum disubmit, ada permohonan yang in progress, sedang dalam proses, ada request atau permohonan yang sudah atau sedang diproses. Seperti itu. Jadi ini udah lengkap banget ini udah. Berarti nanti di situ itu wajib pajak akan tahu historinya tanpa harus kayak ngontak lagi ke KPP. Ke petugasnya siapa gitu, karena historisnya ada. Karena kan selama ini seperti kawan pajak K3 yang pernah sering ngajukin misalnya PBK gitu ya, prosesnya sampai mana gitu-gitu. WA dulu. Nantinya kalau di Cortex harusnya itu akan muncul di menu yang service request in progress ya Mas ya, gitu kan, progresnya sampai mana gitu, udah berapa hari mungkin ya muncul ya Mas ya. Oke, nah selain itu ini untuk layanan otomatis sebenarnya masih bisa lewat telepon juga 1.500-200, bisa lewat counter juga, baik itu tertulis atau pos maupun datang langsung. Nah untuk proses autentifikasinya ini sebenarnya untuk keamanannya ini ya. Mungkin 2 hari yang lalu pun saya sangat concern dengan security dari Cortex. Jadi
Untuk Cortex nanti ini akan membutuhkan proses autentifikasi akun portal wajib pajak menggunakan sertifikat elektronik dan juga nanti ada e-kuasa seperti itu. Oke, ini kayaknya sudah habis. Wow. Udah habis. Nah, untuk layanan perpajakan kayaknya udah semuanya nih Mbak kita bahas. Wah, keren banget nih narasumber kita, Pak Adi. Saya mungkin ada tambahan ya. Ini bisa di zoom nggak Mas? Namanya unik banget juga lagi nih orang-orang kantor pusat bikinnya. Oke, nah udah di zoom ya. Saya spill satu lagi, kemarin saya belum sempat spill waktu di tax account management. Kalau kawan pajak ngelihat di pojok kiri atas, di atas tax return atau di atas ini nanti tax return itu pelaporan SPT gitu ya. Ada seperti kotak dan juga seperti lonceng. Kalau kelihatan ya itu. Nah, di situ ada angka-angka. Itu sebenarnya apa? Itu saya spill sekarang aja. Jadi nantinya di Cortex itu seluruh dokumen wajib pajak, kalau pendaftaran baru ya, baik kayak NPWP elektronik, SKT, terus ada mungkin dokumen-dokumen lain, akan otomatis tersimpan di situ. Jadi misalnya nggak ada nanti alasan Pak SKT saya hilang gitu, udah print sendiri aja gitu. Iya ya, selama ini ada yang habis dikasih hasil PPK besoknya hilang gitu kan, minta cetak ulang lagi. Seperti itu juga, nanti hasil PPK dan lain-lain seperti itu. Surat-surat wajib pajak. Nah, ada lonceng ini, nanti ini pemberitahuan kalau misalnya ada notifikasi, mungkin seperti surat masuk ya. Seperti surat masuk, kalau kemarin yang dicontohkan ke kami adalah kalau wajib pajak dapat surat cinta atau dapat SP2DK. Nah, itu SP2DK-nya bisa dikirim melalui Cortex secara elektronik seperti itu. Walaupun saluran pos masih dipakai, bisa dipakai. Cuma untuk saluran Cortex ini nanti misalnya ada SP2DK, wajib pajak bisa melihatnya di situ. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi nih nanti SP2DK saya nggak sampai nih. Nah, saya belum menerima SP2DK. Atau contoh yang kedua, selain SP2DK adalah STP. STP nanti akan muncul di situ. Ya, STP-nya akan muncul di situ. Selama ini kan memang STP yang sering terjadi adalah wajib pajak tidak menerima STP-nya gitu. Terus ketika mau mengajukan pengurangan sanksi, mengajukan lagi permohonan cetak ulang STP. Jadi ataupun STP nggak dapat, cuma tiba-tiba ada setelah STP surat apa Mas? Surat teguran. STP-nya tidak dapat, surat tegurannya dapat. Kadang-kadang seperti itu juga. Sampai surat paksanya nggak nyampe. STP-nya nggak nyampe. Surat paksanya sama surat akhirnya pada bingung kan. STP-nya yang nyampe. Kok ada ini surat STP-nya mana? Nah, itu nanti dokumennya atau pemberitahuannya akan muncul di sebelah sini. Kalau moga-moga kelihatan sih ya. Jadi kayak semacam notifikasi ya Mas ya? Iya, semacam notifikasi. Ini ada lagi nggak ya? Oh, kayaknya udah sih. Kayak saya mau nge-spill itu aja tadi. Kemarin lupa soalnya. Luar biasa. Jadi intinya, jadi kalau bisa saya rangkum kembali, inti dari perubahan layanan yang nantinya ada di Cortex adalah ada 3 menu utama ya Mas ya. Jadi layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administratif. Intinya itu. Intinya 3 itu. Jadi tujuannya adalah untuk membantu wajib pajak agar lebih mudah lagi dan lebih rapih gitu ya istilahnya, administrasinya, terus kontrolnya gitu. Wah, keren banget nih Pak Adi, terima kasih atas waktunya. Berarti ini hari terakhir ya? Hari terakhir IKI Live yang bertema nanti Cortex ya. Mungkin kalau ada lagi nanti bisalah narasumbernya Bapak Danar ya.
Iya dong, gantian dong gitu dengan tema yang lebih menarik lagi ya Mas Adi ya. Oh, temanya nanti proses bisnis pengawasan nanti ya. Silakan kalau ada teman-teman AR mau bergabung, ayo. Gitu. Oke, untuk sesi kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton mengikuti live kami dari awal lagi gitu. Demikian dari Pak Adi, ada pantun atau mungkin kata-kata terakhir nggak ada? Nggak ada. Ngeri banget kata-katanya ini. Aduh. Oke. Baik, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya ya kawan pajak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa di close. Silakan bisa di close, Pak. Bapak operator.